Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel Boding Adventure bersama saya Boding Supriyadi. Kalau saya ngasih intro video seperti itu, kalian pasti sudah tahu dong kali ini kita mau nge-trip kemana. Ya, jadi di episode ini kita akan nge-trip ke tempat yang lumayan jauh. Emang jauh ya? Ya, lumayan lah, kalau dari Cimahi jaraknya 500 km lebih. Ya, di trip kali ini saya akan mengeksplor Gunung Andong yang ada di Kabupaten Magelang. Tapi sebelum perjalanannya dimulai, saya minta sedikit waktu luang teman-teman untuk subscribe channel ini, karena subscribe kalian itu akan sangat berarti untuk kemajuan channel ini. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mantap! Ya, perjalanan kita dimulai dengan menembus kemacetan bersama Mamang Gojek. Bandung itu ya, kalau sudah masuk Jumat sore pasti macet. Emang kalau hari biasa nggak macet ya? Ya, macet juga sih. Kalau gitu nggak usah ngomong. Jadi perjalanan kali ini dari Bandung saya akan menggunakan kereta api sampai ke stasiun Kutoarjo. Dari Kutoarjo disambung naik bus ke Magelang, dan dari Magelang masih dilanjutkan lagi naik bus yang ke arah Salatiga. Sekarang waktu menunjukkan jam 18.20. Jadwalnya kereta berangkat jam 18.50, jadi masih ada sekitar 30 menitan lagi. Barusan lumayan macet di jalan. Kita pakai Gojek dari Cimahi berangkat jam 5, nyampe sini jam 6 lah, hampir 1 jam di jalan, karena memang jam segini mungkin memang jam macet. Dan sekarang kita langsung aja masuk yuk. Kalau mundur seminggu gak kuat. Singkat cerita, kita sudah ada di kereta, dan kereta pun sudah melaju meninggalkan stasiun Bandung. Berhubung tadi berangkat dari rumah baru pulang kerja, jadi boro-boro inget makan, karena kita kan emang lumayan buru-buru juga. Dan sekarang baru kerasa kalau sepertinya perut ini sudah minta diisi. Nah, ini nih ngomong-ngomong, nungguin si Mbak Pramugari kok gak nongol-nongol ya? Kayaknya saya nggak bisa nunggu lebih lama lagi deh. Maksudnya sudah nggak kuat, lapar banget. Lalu saya pun berinisiatif untuk nyamperin ke gerbong atau kereta makan. Lauknya sama apa? Apa nasi? Nasi goreng aja deh. Sama ini air mineralnya. Setelah sempat galau bingung mau makan apa, dan akhirnya pun terpilihlah nasi goreng. Untuk harganya sendiri tiap menu harganya rata-rata sama ya, yaitu Rp33.000. Padahal kalau di kereta kelas ekonomi, dengan menu yang sama harganya cuma sekitaran Rp25.000. Nah, ini gak tahu apa karena saya lagi lapar atau makanannya emang enak.
Asli, ini adalah nasi goreng terenak yang pernah saya makan. Gila, lebay banget ya. Enggak kok, ini nasi gorengnya emang enak. Berasa pas aja di lidah saya. Tapi enak menurut saya belum tentu enak juga menurut kalian ya. Kita kan punya selera masing-masing. Tapi kalau kalian penasaran mah ya cobain aja. Kalian naik kereta api, terus sebelumnya jangan makan dulu selama 2 hari. Dijamin makan apa aja pasti enak. Ya, saya ulangi biar durasi video ini tambah panjang. Karena satu trip ini mau saya bikin 2 episode. Jadi sekarang ini saya naik kereta api sampai ke Purworejo. Tepatnya nanti turun di stasiun Kutoarjo. Lalu dari Kutoarjo dilanjutkan naik bus ke Magelang. Dan dari Magelang masih naik bus lagi yang ke arah Salatiga. Terus nanti turun di daerah Kopeng. Ini kan versi saya, karena emang perjalanannya bisa dibilang nyantai. Tapi kalau yang nggak mau terlalu ribet karena kebanyakan transit, kalian bisa naik bus dari Terminal Cicahem, dan itu sudah langsung ke Terminal Magelang. Nah, lumayan kan, bisa sedikit menekan biaya juga. Cuma balik lagi pilihan ada di tangan kalian. Terserah mau naik kereta ataupun naik bus. Dan ini ngomong-ngomong gak enaknya berangkat sendiri tuh kayak gini. Gak ada temen ngobrol. Orang-orang sudah pada tidur, sementara mata saya kok susah ya diajak merem. Ya teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di Magelang, tepatnya di Terminal Bus Tidar. Jadi kita perjalanan di kereta tadi turun di stasiun Kutoarjo, nyampe jam 2 pagi. Cuman jam segitu mungkin kita mau nyari bus juga, entah ada apa enggak ya. Makanya saya tadi istirahat dulu di stasiun. Dan tadi kita naik bus yang ke sini ke arah Magelang ini, berangkat dari Kutoarjo sekitar jam setengah 6 pagi, nyampe sini jam 7. Jadi tetap perjalanan sekitar 1,5 jam. Dan dari sini perjalanan masih kita lanjutkan, naik bus lagi ke arah Salatiga, nanti turun di daerah Kopeng. Pokoknya tetap ikutin terus perjalanan kita, oke? Ya, dari Terminal Tidar Magelang ini perjalanan kita masih dilanjutkan naik bus yang ke arah Salatiga, kalau nggak salah ya. Pokoknya kalau kalian nggak yakin mah tinggal bilang aja mau ke Gunung Andong. Toh para kondektur juga sudah pada tahu. Nanti pasti dituruni di daerah Kopeng, tepatnya di Pasar Ngablak. Untuk ongkosnya sendiri antara 10-15 ribu rupiah. Kenapa saya bisa bilang begitu? Masalahnya pas berangkat saya diminta 15 ribu rupiah, sementara pas pulangnya diminta ongkos cuma 10 ribu. Mungkin pas berangkat sama kondektur saya ketahuan orang baru, jadi dia nge-up harga sedikit. Tapi nggak apa-apa lah ya, cuma goceng doang. Untuk jaraknya sendiri dari Magelang ke Kopeng itu sekitar 30 km. Kalau ditempuh pakai bus ya sekitar 1,5 jam lah. Dan kalian jangan berharap naik bus yang ada AC-nya, karena di sini AG bukan AC, yaitu angin gelembung. Ya, jadi di daerah Kopeng itu banyak sekali pasar sayuran. Bukan banyak mungkin ya, tapi ada beberapa lah. Jadi para penumpangnya itu mayoritas ibu-ibu yang mau berangkat ke pasar, entah yang mau belanja ataupun yang mau menjajakan jualan mereka. Karena daerah Kopeng itu letaknya di ketinggian sekitar 1.500-an mdpl, menjadikan Kopeng cukup terkenal sebagai penghasil sayuran segar. Dan rasa-rasanya saya tidak terlalu asing dengan daerah Kopeng ini, karena dulu sewaktu mau naik Gunung Merbabu saya lewat sini juga, tepatnya waktu itu naik di base camp Cuntel. Ya teman-teman, sekarang kita udah ganti baju, udah beres-beres, udah repeat juga, udah siap. Pokoknya sekarang kita mau nyari makan dulu. Yuk, ikutin nyari makan.
Nah, setelah selesai makan siang dan sholat zuhur, saya pun mulai siap-siap buat trekking. Tapi jangan lupa buat registrasi dulu ya. Oh ya, jadi sekarang naiknya saya mau ditemani dengan salah satu teman-teman volunteer yang biasa jaga di base camp. Namanya Mas Penny. Sebenarnya kemarin janjinya sama Pak Wandi sih. Cuman kebetulan pas saya nyampe sana, beliau masih di sekolah, mungkin masih ngajar ya. Dan beliau pun nyaranin buat minta teman-teman yang lagi standby di base camp. Dan akhirnya Mas Penny lah yang bersedia. Saya minta ditemenin bukan karena manja atau takut ya. Ya, kalian tahu sendiri lah bawaan saya cukup banyak, terutama karena bawa drone. Oh ya, saya juga hampir lupa bilang. Jadi sekarang saya mau naik lewat base camp Sawit, yang lokasinya berada di Dusun Sawit, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Jadi tadi dari Pasar Ngablak ke lokasi base camp ini naik ojek tarifnya Rp15.000. Nah, di base camp Sawit ini ada dua jalur, yaitu ada jalur lama dan jalur baru. Jalur lama itu yang lurus ke atas, sementara kalau jalur yang baru melipir belok kiri. Lalu apa bedanya sih antara jalur lama dengan jalur baru? Ya jelas beda dong. Jadi kalau jalur lama itu treknya relatif lebih pendek, namun tanjakannya cukup vertikal. Sementara kalau jalur baru, rutenya cenderung panjang, namun treknya bisa dibilang agak landai. Selama perjalanan Mas Penny menjelaskan kenapa dibikin jalur baru. Karena beberapa tahun yang lalu di jalur yang lama terjadi longsor dan mengikis sebagian jalur, maka dibikinlah jalur baru. Selain itu mungkin untuk mengurai kemacetan juga ya, karena kalau sudah masuk musim liburan, saking banyaknya para pendaki yang naik ataupun turun, treknya ini akan sangat padat dengan lalu lintas para pendaki. Selepas dari perjalanan tadi, kita akan mendapatkan trek bonus yang cukup melimpah, karena jalannya memang lumayan datar. Sementara vegetasinya yaitu cukup banyak ditumbuhi dengan pohon-pohon pinus. Setelah lewat dari pos 1, baru kita disuguhi trek yang sewajarnya ketika kita naik gunung. Teman-teman ngerti nggak maksudnya? Trek yang sewajarnya ketika kita naik gunung yaitu adalah tanjakan. Emang ada mau naik gunung tapi treknya turun? Nggak ada kan? Namun jarak dari pos 1 ke pos 2 tidak terlalu jauh. Kalau ditempuh paling cuma sekitar 10 menitan saja. Ini menurut versi saya ya. Dan di dekat pos 2 ini ada sebuah tong penampungan air yang airnya bisa teman-teman gunakan. Berhubung nafas yang sudah mulai ngos-ngosan, maka saya pun memutuskan untuk istirahat sebentar di pos 2 ini. Selepas dari pos 2 ini, treknya sudah benar-benar full nanjak ya teman-teman. Tapi kalian tak usah khawatir, karena kita akan disuguhi pemandangan yang sangat keren. Jadi kelebihan dari jalur baru ini, treknya cukup terbuka. Makanya kita akan disuguhi panorama dengan background landscape Kabupaten Magelang. Dan yang berdiri kokoh tepat di belakang saya itu adalah Gunung Merbabu. Jalur baru dan jalur lama. Jadi jalur baru lagi lebih panjang, dia agak landai, lagi lebih pendek cuman ya. Setelah lewat pos 3, kita akan melipir mengitari lerengan bukit. Makanya jalannya juga sudah tidak terlalu nanjak lagi. Sebenarnya kalau pengen cepat, kalian tinggal lurus aja ngikutin punggung bukit. Cuma ya jalannya lumayan ekstrim. Lagian mau ngapain sih kok buru-buru? Toh kita juga masih punya banyak waktu. Puncak juga nggak akan kemana-mana kan? Nah, setelah ketemu jalan cabang, yaitu yang ke kiri ke Puncak Makam, dan yang ke kanan itu yaitu ke Puncak Andongnya sendiri. Jadi di Puncak Andong ini ada beberapa nama puncak ya teman-teman, yaitu ada Puncak Makam, Puncak Jiwa, Puncak atau Top Andongnya sendiri, dan yang terakhir yang paling ujung yaitu Puncak Alap-Alap. Puncak cuy, puncak! Alhamdulillah, akhirnya kita sampai puncak juga. Kita perjalanan 1 jam. Tadi dari bawah 12 lebih 40 menit. Sekarang 13 lebih 42 menit. 1 jam lebih 2 menit. Mantap jaya kita. Yeay, rekor guys. Mungkin ini adalah trekking tersingkat saya untuk ukuran naik gunung ya teman-teman. Karena cuma butuh waktu 62 menit saja dari base camp untuk nyampe ke Puncak Andong ini. Tadi sih istirahat 2 kali,
yaitu di pos 2 dan pos 3. Dan itu juga cuma sebentar doang istirahatnya. Dan sesampainya di puncak, saya pun langsung mendirikan tenda. Sementara Mas Penny langsung turun lagi karena harus standby lagi di base camp. Dan selanjutnya kita akan ketemu di episode 2 yang akan tayang 1 minggu setelah video ini diupload. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode 2.